Nah, kalau Yesus waktu disalib menolong dirinya sendiri, berarti hanya terjadi inkarnasi, hidup di dalam individual lagi. Nah, terus apa yang mustahil kalau dirinya sendiri terlahir sebagai manusia? Seperti dia pernah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku, mengutus aku." Oh, dirinya sendiri mengutus dirinya. Itulah Allah. Terus umatnya mau apa? Protes. Saat ini saya akan membahas tentang harta kekayaan dari surga. Ada 4 poinnya yang harus dibedah secara gamblangnya. Yang pertama, jalan agama jikalau yang dipikirkan untuk menemukan kepuasan jiwa raganya dari sudut pandang penilaian Roh Maha Suci, Roh Kudus Allah, itu seperti sedang bersenggama dengan pelacur Babel. Yang kedua, kita bahas yang benar jiwa raga menjadi layak yang harus melalui jalan salibnya. Bahkan sampai arti hidupnya bisa berkenan menerima perjanjian untuk memahami dan mengenal Allah. Yang ketiga, kita harus mengingat keadaan manusia itu mempunyai tabiat jiwa dan raga, serta pengetahuan itulah arti hidupnya. Nah, ini menjadi 3 dimensi sebagai penopang di dalam hidupnya yang disebut sebagai individualnya. Tapi kehidupan individual ini menjadi benteng dan penghalang pada waktu hendak merapat kepada Allah. Maka menjadi mustahil jikalau manusia itu sampai bisa mengenal kriteria Allah yang adalah Roh Maha Suci. Maka lebih dulu dijamin oleh kuasa darah Yesus untuk bisa selamat dari tuntutan hidup dan menjadi layak di hadapan Roh yang Maha Suci. Selamat dari uji coba, kemudian perang melawan individual. Satu persatu bisa dirobohkan benteng individualnya. Dan tentu saja menghadapi uji coba di padang gurun yang dinamakan martir jihad. Seperti teladan kehidupan Yesus. Nah, sesungguhnya itu tujuan yang mustahil, mengenalnya secara pribadinya. Tapi tidak mustahil untuk merapat kepada Allah dengan Yesus. Yang keempat, waktu Allah merasakan tetap bersabar, bukan berarti sudah diampuni itu terus dikira aman-aman saja. Karena selama kehidupan itu ada individualnya, maka pada waktunya tuntutan itu pasti datang, akan memperhadapkan kepada Allah. Seperti Yesus mengajarkan doa bagi murid-muridnya, jauhkanlah mereka dari yang jahat. Apa yang jahat itu? Yaitu individualnya itu. Ada suara tuntutan bagi kehidupan fana. Maka perlunya ada penjamin di hadapan Allah. Karena waktu menghadap Allah, manusia beserta individualnya itu ditangkap oleh pandangan roh adalah jahat. Sehingga perlu dijamin oleh Yesus. Bahkan membawa pelunasan pada si penuntut. Supaya dengan proses jaminan ini bisa berbuah-buah roh. Dengan cara ditegur, diperingatkan untuk terjaga ketulusannya sebelum diperhadapkan kepada Allah yang Roh Maha Suci menjadi sesuai citra Roh Suci yang Maha Kudus itu. Dari keempat hal ini yang lebih dulu kita bahas tentang kriteria Allah yang hidup melalui proses di dalam dimensi manusia yang pertama, yaitu proses raga untuk mengenal citranya seperti apa. Akan diperlihatkan kuasa dan mujizat hiduplah citra kemuliaan Allah. Tapi ketika dia itu berfirman yang sesuai manusia yang hidup secara raga, maka berisi perintah-perintahnya yang keras serta banyak peraturan yang harus ditaati. Karenanya membuat umatnya itu menjadi gentar. Sebab bagi yang tidak taat, Allah akan mendatangkan murkanya. Nah, tetapi di samping citra kemuliaan dan keras firman-Nya tersebut, Allah juga maha sabar. Jadi sampai terkesan Allah bisa berkompromi dengan perkara daging kehidupan fana. Seperti bisa ditawar-tawar, dirayu untuk berbelas kasihan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena saat itu yang dinilai tentang umatnya, mereka ini di dalam kurungan individualnya, hidup fana dan asik bodoh. Seperti kisah umat yang ada di dalam perjanjian lama. Maka tahap yang pertama ini langsung saja kita menuju pada endingnya.
Kalau umatnya itu sebagai manusia fana, di dalam raga itu ada nafsu ambisinya. Ketika diperhadapkan arti hidupnya ini kepada Roh yang Maha Suci, maka mustahil bisa memahami yang sesuai dengan arti hidup di dalam rohnya. Nah, terus apakah dengan melalui tata cara ibadah serta memberi kurban hewan, taat kepada peraturan agama, menjadi pelakunya, masuk ke dalam akhir zaman, apa yang terlihat yang dinilai oleh Allah di dalam pandangan Roh yang Maha Suci itu? Baca Wahyu 17 ayat 1-8. Wahyu pasal 17. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi." Bisa manusia yang fana ini tanpa diproses mengalahkan individualnya lebih dulu, agama itu hanya selaras di dalam perjanjian lama seperti Abraham maupun Musa serta para nabinya. Mereka saat itu hidup di masa kesabaran Allah, para hamba Allah, dan masa yang tidak bisa disebandingkan dengan keberadaan firman hidup untuk proses anak-anak kerajaan, maupun masih jauh untuk diperhadapkan ke dalam pengadilan akhir zaman. Apabila arti hidup di dalam perjanjian lama yang sesuai para nabi jika dibandingkan dengan arti hidup di dalam perjanjian baru seperti hamba dan anak. Sebagai hamba mempunyai citra hidupnya, tidak bisa hidup tanpa pelayanannya, seperti tidak ada kehidupan yang dirasakan jiwanya, berhenti nafas hidupnya. Sebagai anak, bandingannya tidak bisa hidup tanpa berpribadi dalam rohnya, seperti tidak ada kehidupan yang dirasakan jiwanya. Ketika akhir zaman itu tiba, yang terus seperti kehidupan di dalam perjanjian lama, kehidupan para imam dan raja-raja itu di pandangan Allah Roh yang Maha Suci, mereka seperti pelacur Babel yang ada di dalam Wahyu tadi. Sehingga Yesus datang untuk memproses mereka itu supaya menjadi tulus seperti kanak-kanak. Jadi tidak persenggamaan dengan pelacur Babel. Maka sebagai agama mereka perlu penebus, bahkan perlu jaminan untuk hak surga, untuk proses menjadi layak seperti Nikodemus. Dan itu sesungguhnya mustahil orang yang sudah para imam, para nabi maupun para wali, mustahil untuk bisa terlahir kembali menjadi tulus. Perumpamaan tentang hal kerajaan, baca Lukas 13 ayat 6-9 itu tentang pohon ara yang tidak berbuah, dan juga di Galatia 9 tentang buah-buah roh. Itu yang harus terjadi untuk menjadi dasar yang baru karya Yesus. Diproses melalui jalan salib, menerima perjanjian baru untuk mulai diperkenalkan kriteria Allah, mempunyai citra yaitu firman hidup.
setelah raga ditebus dari dosa itu, tunai dibayarnya, masuk ke dalam masa dijamin pula oleh darahnya. Nah, yang penting di sini timingnya. Ketika diampuni dosa merah seperti darah, kemudian barulah bisa masuk ke dalam proses jiwa kita yang dijamin oleh darahnya. Mengapa harus dijamin? Bahwa daging dan darah sesungguhnya tidak akan bisa tahan lama menghadapi roh yang maha suci. Sejak zaman Adam dan Hawa, sehingga sering ditinggal oleh roh Allah. Padahal mereka itu masih suci kudus sebelum jatuh dalam dosa, kadang-kadang dilawatnya. Sebagai pengikut Yesus, yang lebih penting bukan pada masa ditebus, tapi pada masa dijamin oleh kuasa darahnya. Sehingga jangan menyia-nyiakan teladan jejak salibnya. Mengapa teladan Yesus? Karena dia terlahir bukan dari hubungan senggama, tapi dia terlahir dari kesucian dan roh Allah, sehingga menjadi firman kebenaran. Untuk itulah Yesus hidup. Nah, cerita pewayangan Dewi Kunti aja bisa melahirkannya dari telinga, bisa percaya kok. Terlebih Yesus adalah perkataan Allah, disertai nafas adalah roh sucinya. Sebab sabda Allah yang dulunya di perjanjian lama itu ditakuti oleh semua umatnya. Tapi setelah Yesus merendahkan dirinya, justru sebaliknya dilecehkan oleh mereka. Kalau orang secara individualnya yang merapat kepada Allah melalui agama dan ibadahnya, lihat saja itu Ayub. Kurang apa hidupnya? Para nabi saja kalah dengan Ayub. Ketika dia hidup saleh, dipuji Allah, tapi tuntutan itu datang pada tubuh raganya. Bahkan tuntutan itu datang pada keluarganya. Ujian seperti itu karena Ayub hidupnya saleh dan takut kepada Allah. Ketika Ayub lulus pun hanya terjadi pemulihan hidup secara raga dan darah. Seperti kalau dikatakan itu inkarnasi, hidup lebih baik lagi. Sehingga proses salib Yesus itu bukan tidak bisa menolong dirinya sendiri, tapi memang harus mati supaya terjadi kebangkitan hidupnya bukan secara raga dan darah, tapi dari roh maha sucinya. Arti hidupnya itu. Nah, kalau Yesus waktu disalib menolong dirinya sendiri, berarti hanya terjadi inkarnasi, hidup di dalam individual lagi. Nah, terus apa yang mustahil kalau dirinya sendiri terlahir sebagai manusia? Seperti dia pernah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku, mengutus aku." Dirinya sendiri mengutus dirinya. Itulah Allah. Terus umatnya mau apa? Protes. Yang mustahil jadi tiada mustahil. Yaitu perkara apa? Bisa hidup di dalam perjanjian baru, menerima hak menjadi anak-anak kerajaannya. Sehingga ketika dijamin, jangan disia-siakan waktu timingnya itu untuk hanya berburu mencari jiwa-jiwa baru. Tapi yang lebih penting adalah berbuah-buah bagi rohnya, 9 buah roh. Tidak ada yang cacat, menjadi pondasi manusia baru. Baca di dalam Lukas 15 ayat 29 sampai 32. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali.'" Masalahnya, manusia itu kan sudah terlanjur lebih dulu terlahir dan didewasakan dari buah pengetahuannya, yang baik dan yang jahat. Itu arti hidupnya sudah. Sehingga waktu ditebus dan dijamin, tabiatnya masih seperti perumpamaan anak sulung dan bungsu. Sulit untuk menjadi tulus, sudah terlanjur dewasa dalam pengetahuan berdasarkan baik dan jahatnya, dan dalam menilai bukan memahami dari rohnya. Ini bedanya. Masa ketebusan itu bagi jiwa-jiwa di dunia untuk menjadi kabar sukacita. Tetapi masa jaminan darah Yesus ini untuk setiap masing-masing di dalam pribadi dan individualnya yang dikalahkan. Karena disia-siakan timingnya, tidak untuk berjalan salib ketika dijamin, yang terjadi itu hanya pamor anak-anak raja. Tapi di dalam mentalnya seperti hamba, bahkan ada yang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Bagaimana itu kalau akhir zaman Roh Maha Suci, Roh Kudus datang?
yang terang dan gamblang. Kelihatan semua, terlebih lagi penuntut pun ikut datang. Penghakimannya itu adil. Nah, disinilah masalah besarnya. Betapa besar kuasa darah Yesus menjadi jaminan, bukan hanya menjadi perjamuan kudus yang mempunyai kesaktian, kuasa, mujizat, kesembuhan. Itu sipil di dalam hal perkara kerajaan. Nah, disinilah mulai terlihat perbedaannya. Apakah gairah hidupnya itu jikalau sukses pelayanan dan berbuahkan jutaan jiwa-jiwa jemaatnya. Nah, itu mental hamba. Tapi ketika proses jalan salib, kalau gairah hidupnya itu selalu menanti untuk menerima karunia, mimpi dan penglihatan, meskipun berisi teguran, asal jangan Allah itu berdiam, terlebih lagi menerima pewahyuan, yang dirindukan itu bergairah untuk memahaminya, menantikannya. Apakah ini artinya? Itu adalah hidup jiwa anak yang lebih kuat ada di dalam. Itu yang terjadi, dan ini tidak bisa dinilai oleh manusia. Diperhadapkan kepada Allah, Allah yang menilainya itu pasti gamblang. Itulah kekayaan surgawi, tidak bisa dinilai dengan harta fana. Untuk hal inilah iblis rela menawarkan kekayaan seluruh dunia untuk mengganti kekayaan surgawi. Tentu saja pribadinya pun belum menyadari, sehingga ada yang menukarkan. Wah, mau saja jadi raja-raja konglomerat dunia maupun jadi elit pamornya, yang kalah tidak akan paham. Jadi pemenang akan bisa mempunyai banyak kesaksian pada waktu menggelar firman. Baca juga di Matius 25 ayat 1-13 itu tentang gadis bodoh, serta Matius 22 ayat 1-14 tentang undangan pesta perjamuan kawin. Nah, ini orang-orang yang ketinggalan timingnya sebagai gadis bodoh pada masa proses metamorfosa. Saat terjadinya kepompong, tiada pilihan menjauhi dan dijauhkan dari kalangan. Itu lebih baik daripada kepompong itu menjadi rusak sebelum jadi kupu-kupu. Supaya yang ditemukan jangan sampai ketika di hadirat Roh Suci, Roh Kudus, yang dilihat kok malah sudah jadi kupu-kupu malam. Karunia hidup di dalam citra pengenalan roh ini akan bisa membedakan roh secara akurat, di mana yang jahat, di mana yang baik dan yang benar. Mari kita telusuri. Kalau orang merendahkan nama Yesus itu masih bisa didiamkan, diampuni. Sebab visi firman hidup itu, yaitu Yesus itu membawa pengampunan ke dunia ini memang. Dan memang Yesus harus mati untuk dia bangkit. Baca Matius 18 ayat 25-28. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Kalau disebut antikris, yaitu mereka yang pada waktu Yesus itu sudah memberikan pengampunan dosa. Kalau seseorang itu percaya bahwa dirinya itu perlu ditebus dosanya dan perlu dijamin untuk bisa masuk ke surga, nah, tapi tidak bisa menerima dan menolak karyanya itu dengan mengadakan perjanjian, tuntutan hukum Taurat itu hidup kembali, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Padahal hukum kasih karunia Yesus adalah yang berisi ketebusan dan pengampuni, dan sudah datang di bumi, sudah ada. Nah, mereka inilah antikristus. Pada masa penghakimannya tiba, akan terhukum, yang sudah ditutup dibuka kembali. Seperti yang ada di kitab Wahyu, dulu pernah ada dan kembali ada, yaitu bilangan namanya. Itulah yang disebut antikris, yang tidak diberi kesempatan adalah hidupnya sendiri. Tetapi kalau anti Roh Kudus adalah mereka yang tidak percaya dan menolak karunia Roh Kudus, yaitu tidak percaya dan bahkan melecehkan, merendahkan. Tapi kalau sampai merendahkan Roh Suci, yaitu Roh Kudus, apanya yang direndahkan? Baca Mika 3 ayat 5-8. Sebab itu,
Hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Karunia Roh Kudus, yaitu mimpi dan penglihatan, terlebih lagi pewahyuan yang mereka tidak paham jikalau itu yang turun adalah pewahyuan, tapi dilecehkan. Seperti membunuh janji Yesus. Sesungguhnya mereka menolak kebangkitannya sendiri, maka mereka itu tidak akan bisa menerima karunia kebangkitan roh manusia baru. Sebab bagaimana bisa kontak secara roh dengan roh Maha Kudus, Maha Suci itu, kalau tidak melalui penglihatan mimpi? Hanya pada waktu kepenuhan dan berbahasa roh, apa itu bisa mengerti? Itu hanya lawatan, bukan sebagai bait bagi Roh Kudus. Seperti bangsa Israel yang jasmani, mereka itu tidak ada lagi yang menerima pewahyuan tentang akhir zaman sampai sekarang ini. Tapi mereka itu bisa terus menanti bocoran dari orang-orang yang masih lugu dan tulus menerima penglihatan dan pewahyuan, tidak memahami, tapi sudah dijadikan kesaksian. Sehingga ketika dengan pemahaman hikmat dunia digenapi mereka yang berpengalaman, jadi kembali seperti kisah Sarah dan Hagar. Dan pemahaman yang jasmani itu diterima oleh pengikut Yesus dan diseringkan sebagai suara kebenaran. Karena mereka itu pun setara dengan pengalaman para nabi hamba Allah dan mempunyai pengalaman imam di tempat ibadah, bahkan guru maupun para wali. Terus bagaimana ketika masa akhir zaman ini untuk mengadakan pertobatan mereka? Jadi mutlak harus mengikuti Kristus, harus mati individual dari segala pamornya itu, berjalan salib untuk menuju hari perhentian Allah, yaitu hari ketujuhnya, dengan menanti kebangkitan hidup barunya, akan mengalami proses untuk diperkenan menjadi bait bagi Roh Suci. Berbeda dengan masa Rasul Paulus, karena itu masa Alfa, dan hari-hari ini adalah masa Omega. Yang menjadi pesan dari bahasan ini tersirat 2 poin yang sangat penting, mengandung rahasia harta kekayaan surgawi. Ketika umat Kristus berbuah-buah roh itu untuk pribadinya agar menjadi tulus dan perawan suci seperti Bunda Maria. Nah, kemudian terjadi kandungan firman dan dengan roh. Di dalam isi kandungan dan roh itu sudah diteladani oleh Yesus menjadi kekayaan begitu banyaknya. Seperti karunia-karunia roh yang dimiliki Yesus adalah berisi semua perumpamaan tentang hal kerajaan. Misalnya tentang gadis bodoh dan bijak, tentang anak sulung dan bungsu, lalang dan gandum, dan semuanya itu adalah kandungan perawan suci. Perumpamaan yang dia utarakan itu setelah dia memahami. Karena Yesus memang adalah Allah. Tapi dari mana kalau kita ini mendapatkan perumpamaan-perumpamaan, kemudian dinanti untuk memahami, kandungan roh itu harus melalui mimpi dan penglihatan. Menjadi perumpamaan untuk memahami firman. Seperti yang saya alami sendiri. Nah, itulah kekayaan nanti. Kapan aku bisa memahami semuanya ini? Kandungan, bukan melahirkan dari hikmat dunia. Bukan pula menjadi ilustrasi memahami firman yang dikandung itu karena dari pengalaman orang lain melalui mendengar dan membaca buku-buku. Nah, di alam roh yang seperti itu bukan kandungan perawan, bukan datangnya dari Roh Kudus. Seperti saudara-saudara di sekitar saya, mereka itu mempunyai karunia roh melalui mimpi dan penglihatan, langsung mendapatkan dari Roh Kudus, Roh Maha Suci. Tetapi mereka masih dalam tahap kandungan perawan suci, tidak memahami. Tapi karena saya bisa memahami adanya kandungan mimpi itu, arti ditegur maupun dipimpin untuk langkahnya di depan, maupun ada yang pewahyuan akhir zaman, dan kadang-kadang mimpinya itu sangat nyeleneh. Pasti orang yang mengartikannya adalah bunga tidur atau mimpi itu dari setan. Tapi ketika diperhadapkan kepada saya,
itu semua mempunyai makna dan arti yang sangat dalam. Tidak ada yang tidak terjawab, pasti mendapat jawaban. Nah, itulah di akhir zaman ini kekayaan anak-anak kerajaan surgawi. Amin.